Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Welerubun MEC, dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Hari ini tanggal 15 November, kita memperingati Santo Albertus Agung, Uskup dan Pujangga Gereja. Albertus lahir di Laungen, Danau Kecil Danube, Jerman Selatan pada tahun 1206. Orang tuanya merupakan bangsawan kaya raya dari Bolstad. Sejak kecil, ia menyukai keindahan alam sehingga ia biasa menjelajahi hutan-hutan dan sungai-sungai di daerahnya. Pengalaman ini kemudian menjadi bahan tulisannya yang berhubungan dengan ilmu alam dan ilmu tumbuh-tumbuhan. Ia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Padua, dan dari sini ia melangkah masuk ke dalam hidup membiara dalam Ordo Dominikan. Yordan dari Saksoni, jenderal kedua Ordo Dominikan, menganggap Albertus sebagai tokoh yang cocok untuk cita-citanya, yaitu mengombinasikan hidup rohani, pewartaan, dan pengajaran. Oleh karena itu, ia kemudian mengutus Albertus ke Köln, Jerman, untuk mengajar rekan-rekannya di semua biara Dominikan di kota itu. Ia mengajar di sana selama hampir 10 tahun. Karena kesalehan hidup dan pengetahuannya yang luar biasa luas dan mendalam, ia semakin terkenal. Rekan-rekan dan orang-orang sesamanya menyebut Albertus sebagai yang agung, tiang gereja, doktor umum atau sarjana umum. Albertus kemudian diangkat sebagai mahaguru di Universitas Köln. Murid-muridnya yang terkenal antara lain Thomas Aquinas, yang kemudian dinyatakan juga sebagai kudus dan dihormati sebagai seorang sarjana gereja seperti gurunya. Selanjutnya, ia mengajar sebagai mahaguru di Universitas Paris, di mana ia bertemu dan menjalin persahabatan dengan Raja Ludovicus yang saleh. Di sini, ia menulis banyak buku yang membuatnya semakin terkenal di seluruh Eropa. Pada tahun 1256, ia menjabat sebagai administrator di Kuria Roma. Ia berhasil membela masalah-masalah aturan hidup membiara dari Santo Dominikus dan Franciscus terhadap serangan William. Karena pembelaannya yang sangat brilian, maka Paus Alexander keempat mengangkat dia menjadi uskup di kota Regensburg. Sayangnya, pada tahun 1262, setelah menyelesaikan masalah-masalah penting di dalam keuskupannya, ia mengajukan permohonan pengunduran diri. Lalu, ia pulang ke Köln untuk menjalani saat-saat terakhir hidupnya. Di sana pun, ia melanjutkan tulisan-tulisannya dalam beberapa tema sambil menjadi uskup pembantu dan mahaguru. Albertus kemudian mengadakan perjalanan pastoral ke seluruh Jerman dan Bohemia, lalu pergi ke Timur Tengah dan Tanah Suci, dan pada tahun 1247 ia mengikuti Konsili Lyon. Albertus dikenal rendah hati dan suci. Ia menaruh devosi yang besar kepada Yesus dalam sakramen Maha Kudus dan kepada Bunda Maria. Semua itu tampak jelas di dalam syair-syair dan lagu-lagu yang digubahnya dan di dalam 50 buku yang ditulisnya. Ketika mengikuti Konsili Lyon, ia tidak lupa mengenang muridnya Santo Thomas Aquinas. Ia merasa sangat kehilangan dengan wafatnya Thomas. Setelah ia mengadakan pembelaan terakhir terhadap ajaran Thomas Aquinas, ia meninggal dunia pada tanggal 15 November tahun 1280 dalam usia 87 tahun. Kesucian hidupnya didukung dengan banyak mujizat. Saudara, demikianlah orang kudus yang kita peringati pada tanggal 15 November, yakni Santo Albertus Agung, Uskup dan Pujangga Gereja. Santo Albertus Agung, doakanlah kami.
Tuhan memberkati.